Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu ya, hari ini adalah surat bukti dari tergugat dan turut tergugat ya. Sudah siap dari tergugat satu, sudah siap? Siap yang silakan. Tergugat satu. Sebentar, sini dulu, dulu ya. Nanti diberikan. Ya. Oh ya, jawabannya dulu ya. Oke. Tiga sini Pak, satu ya. 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 Sini satu ya. Di silakan. Iya. Sorry, ya udah. Lebar-lebar ke Pak Ali. Nanti nyangkut. Satu Bapak ya. Surat. Masih di apa di sana ya? Kopi ya, kopi cuma satu aja. Nah, satu. Fotokopi. Sesuai dengan fotokopinya. Scan itu kan fotokopi. Mungkin nggak ada aslinya. Tunjukkan nggak ada aslinya. Iya. T11 aja ya, cuma satu Pak ya. Fotokopi. Tanda terima ya. Tidak saja penyerahan ditanya, penyerahan aja ya. Ya. Cukup ya. Silakan dari apa? Bapak yang dulu. Nah, dari penggugat mau melihat. Ini aja. Nah, ini. Itu aja Pak. Iya, tanda terima. Ini ada ini aja kita kan ya. Ya. Ya, kopi dari kopi Pak. Kopi. Ya, karena namanya scan kopi dari kopi. Ya. Ya. Kopi dari kopi ya. Ya, itu kan ya. Sudah kan dah. Ya. Nggak apa-apa, salaman ya. Hilang dosa kita Pak. Iya kan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Warta Digital 2045. Dalam hal kita melihat dan menyaksikan cuplikan video saat ini yang cukup menarik. Video kali ini membahas mengenai perkembangan sidang gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang berlangsung di pengadilan. Nah, agenda persidangan sidang tersebut berfokus pada pembuktian. Pihak penggugat meminta pengadilan untuk melakukan pencocokan ijazah asli, sementara pihak kuasa hukum Jokowi mempertimbangkan opsi untuk meminjam barang bukti ijazah dari Polda Metro Jaya.
kesaksian saksi, terdapat proses pemeriksaan saksi yang ditanya mengenai ijazah yang beredar di media sosial dan apakah ada pernyataan dari almarhum kakaknya terkait latar belakang pendidikan Jokowi di UGM. Pandangan pihak penggugat, narasi dalam video tersebut cenderung mendukung pihak penggugat dengan mengklaim bahwa terdapat keraguan publik terhadap keaslian ijazah tersebut dan menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait dokumen penjabat negara. Nah, untuk itu reaksi dan harapan publik. Video saat ini juga menyertakan kutipan dari berbagai pihak atau komentar masyarakat yang mendesak agar kebenaran segera terungkap, menuntut transparansi dari kepolisian, serta berharap adanya penegakan hukum yang adil. Nah, secara keseluruhan ini menyoroti perdebatan panjang mengenai keabsahan ijazah tersebut dan menuntut pihak terkait untuk menunjukkan bukti otentik di pengadilan. Nah, jadi sidang gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Dan apa peran saksi dalam persidangan tersebut? Jadi peran saksi dalam persidangan adalah yang pertama untuk memberikan keterangan terkait keaslian ijazah. Saksi diperiksa mengenai ijazah yang pernah dimuat di media sosial serta diminta memberikan kesaksian apakah almarhum kakaknya pernah bercerita mengenai latar belakang pendidikan Pak Presiden Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan apa dampak jika ijazah terbukti palsu. Jadi terdapat beberapa klaim mengenai dampak yang akan terjadi jika ijazah Presiden Joko Widodo terbukti palsu. Nah, yang pertama, tuntutan hukum. Speaker dalam video ini menyebutkan adanya tuntutan triliunan rupiah yang harus dikembalikan ke negara sebagai uang rakyat. Yang kedua, pemberhentian jabatan. Ini mengklaim bahwa jika terbukti, maka Presiden bisa diseret keluar dari kantornya atau dilengsarkan dari jabatan sebagai penjabat ataupun pemimpin negara saat itu. Implikasi bagi penjabat lain. Narasi juga menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengacara yang membela dan aparat yang diduga melindungi, perlu dimintai pertanggungjawaban hukum. Yang terakhir, aib negara. Speaker menyatakan bahwa jika terbukti benar-benar palsu, akan hal ini menjadi aib terbesar bagi negeri ini karena dipimpin oleh seorang presiden yang menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, mengapa saksi menyebut almarhum kakaknya? Saksi diminta memberikan keterangan tersebut sebagai bagian dari proses pembuktian dalam sidang gugatan. Pihak penggugat mencoba menggali informasi apakah almarhum kakaknya yang hidup dalam satu rumah dengan saksi pernah mendengar atau bercerita bahwa Joko Widodo merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM selama masa kepemimpinan beliau sebagai Wali Kota Solo 2005 maupun Gubernur DKI 2012. Keterangan ini dicari untuk menguji pengakuan atau pengetahuan orang-orang terdekat mengenai latar belakang pendidikan subjek gugatan. Berdasarkan dalam isi video yang sangat penting, pihak penggugat menuntut adanya bukti tanda tangan basah sebagai bagian dari bentuk kemenangan rakyat dalam proses hukum tersebut. Speaker dalam video mengklaim bahwa dengan menuntut tanda tangan basah, hal tersebut merupakan cara untuk memaksa Presiden Joko Widodo agar menunjukkan bukti fisik sah terkait ijazahnya Joko Widodo. Dalam hal kasus ini, mengapa ijazah disebut sebagai dokumen rahasia? Jadi ijazah tersebut sebelumnya dianggap sebagai dokumen rahasia karena Presiden Joko Widodo selama ini berpendapat bahwa ijazahnya merupakan dokumen pribadi
yang tidak boleh diketahui oleh publik. Namun teman-teman, video tersebut juga menjelaskan bahwa menurut keputusan lembaga terkait atau KIP, ijazah yang menyangkut penjabat publik seharusnya terbuka untuk umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi mengapa muncul sebutan ijazah gaib? Sebutan ijazah gaib muncul dalam video tersebut sebagai bentuk sindiran dari narasumber karena ijazah asli Joko Widodo tidak kunjung ditunjukkan kepada publik ataupun tidak pernah diperlihatkan di persidangan selama Jokowi menyatakan janjinya kepada rakyat bahwa Jokowi menunjukkan ijazahnya ke persidangan. Dan sampai detik ini Jokowi masih belum pernah datang ke persidangan. Jadi selama ini terdapat alasan bahwa ijazah tersebut merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui umum. Namun setelah adanya putusan dari lembaga KIP yang menyatakan ijazah penjabat publik harus terbuka, ijazah tersebut tetap tidak diperlihatkan. Oleh karena itu, narasumber menyimpulkan bahwa ijazah tersebut dianggap gaib atau seolah-olah tidak ada wujud aslinya. Nah, jadi bagaimana prosedur pembuktian di pengadilan yang benar-benar? Jadi prosedur pembuktian dalam sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta melibatkan beberapa langkah dan tuntutan dari pihak penggugat. Yang pertama, pencocokan ijazah asli. Pihak penggugat meminta kepada pengadilan agar dilakukan proses pencocokan yang memang benar-benar ijazah asli sebagai bagian dari agenda pembuktian. Pinjaman barang bukti. Kuasa hukum pihak tergugat mempertimbangkan opsi untuk meminjam barang bukti ijazah yang saat ini berada di bawah penguasa Polda Metro Jaya. Pemeriksaan saksi. Pihak penggugat menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan guna menguji validitas informasi mengenai latar belakang pendidikan subjek gugatan. Permintaan cross examination. Pihak penggugat menekankan pentingnya proses cross examination ataupun pemeriksaan saling silang agar saksi dapat dihadirkan kembali untuk dikonfirmasi etika lawan memberikan bukti ijazah di persidangan. Nah, untuk itu semoga saja Joko Widodo benar-benar tidak membohongi rakyat dalam perkataan bahwa dia mempertunjukkan ijazahnya ke persidangan. Jadi demikian saja cuplikan video saat ini yang telah kita saksikan. Jadi salam NKRI harga mati.